Assalamualaikum majikan, selamat tahun baru ya. Kita ketemu lagi nih di tahun 2025. Ya semoga tahun ini tuh semakin berkah ya. Dan semoga juga dunia ini nggak gila-gila banget gitu loh. Karena di bulan Desember kemarin tuh ada sebuah kejadian yang bikin geleng-geleng. Maksudnya semoga kejadian-kejadian seperti ini tuh udah stop di tahun kemarin aja ya. Dimana ada sebuah challenge yang mematikan. Cuma ini bukan challenge Squid Game ya. Soalnya kan kemarin Squid Game 2 lagi rame tuh seru. Tapi masih belum kelar, lanjut ke season 3. Yang mana kalau di Squid Game itu kan permainannya khas Korea Selatan sana. Nah, kalau di sini nih, tepatnya di Palembang, itu lebih lokal. Dimana ada permainan challenge minum jamu, gengs, yang kalau berhasil bisa mendapatkan hadiah uang. Tapi ternyata itu jamu bukan sembarang jamu, melainkan sudah dicampur dengan racun ikan. Dan pelakunya di sini adalah kakak ipar, gengs, yang memang nargetin ada iparnya sendiri. Lah jadinya ini lebih ke Squid Game atau ipar adalah maut sih? Nah pokoknya ceritanya ya, di Palembang sana tuh ada sebuah keluarga dari Pak M. Yusuf yang tinggal di daerah Jalan Panca Usaha Lorong Wakaf, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang, Palembang, Sumatera Selatan. Walaupun alamatnya panjang tuh, tapi nggak jauh dari tempat tinggalnya. Pak Yusuf juga ternyata bikin rumah untuk anak laki-lakinya memang sudah menikah. Ya biasa kan kalau di Indonesia nih memang orang tua yang punya banyak tanah mungkin, terus anaknya mau nikah, emang suka dibikinin rumah. Yang mana anak cowoknya yang berarti ini punya privilege bapaknya juragam tanah itu, bernama Yuda yang berusia 25 tahun. Sehari-harinya Yuda ini kerja jadi buruh harian di gudang pakaian. Penghasilan perharinya katanya tuh antara 75.000 sampai 100.000 rupiah. Dan dia itu menikahi seorang perempuan bernama Rika Amelia yang umurnya lebih muda dari dia, yaitu 19 tahun. Dan dari pernikahannya mereka juga udah dikaruniai seorang bayi itu berusia 3 bulan yang dikasih nama Baby Zen. Ya namanya baru punya bayi, otomatis Rika sehari-hari di rumah aja sebagai ibu rumah tangga ngerawat Baby Zen. Kalau kata tetangga sekitar sih, biasanya Rika kelihatan keluar rumah itu cuma pas pagi sama sore doang. Paginya buat jemur gitu kan, sorenya biasanya dia keluar untuk ke rumah mertuanya tuh. Ya biar kakeknya main sama Baby Zen, ataupun biasanya kalau suaminya pulang ngajak istrinya makan di luar, jadi anaknya dititipin di rumah mertua. Walaupun sepintas terlihat berarti hubungan antara menantu sama mertua ini kelihatannya akur, baik-baik. Bahkan berarti kan si Rika ini juga sering main dan nitipin anaknya ya. Tapi sebenarnya sih ya kurang lebih sama aja kayak kebanyakan hubungan menantu dan mertua lainnya. Dimana Rika nih diam-diam sebenarnya merasa tidak cocok berbaur dengan keluarganya Pak Yusuf. Soalnya memang dari awal, kalau menurut keluarganya Pak Yusuf, Rika ini memang orangnya sangat tertutup, dia nggak pernah cerita apapun, dan mudah tersinggung, kayak gampang ngambekan. Tipikal cewek-cewek yang ngambek mulu lah. Perkara Rika ini memang sering cekcok sama perempuan-perempuan yang ada di keluarganya Yuda, kayak sama ibu mertua atau sama adik iparnya. Jadi adiknya Yuda tuh ada namanya Aisyah Nur Fadilah yang usianya masih 13 tahun. Masih SMP, gengs. Ya anak SMP aja ini masih diributin gitu, masih dicekcokin sama si Rika. Berarti kan emang sensitif gitu ya. Baperan banget. Ya tapi mungkin hal ini juga kita kan sering dengar ya. Katanya memang sifat wanita itu suka bersaing ke sesama wanita lain. Ya istilahnya antara adik atau kakak kandung aja suka berantem gitu kan. Ada aja yang diributin ataupun iri-irian kalau sama-sama cewek dua-duanya. Apalagi ini jatuhnya Rika yang adalah orang luar tuh, tahu-tahu masuk ke keluarga mereka, keluarganya Pak Yusuf. Ya biasanya ada tuh rasa-rasa jealous lah mungkin, nggak suka atau merasa terancam, kayak posisinya digantikan. Misalnya POV dari sang ibu nih punya anak laki-laki terus menikah. Terkadang kan anaknya merasa kasih sayangnya tuh sudah terbagi untuk ke istrinya tersebut, atau mungkin lebih memprioritaskan istrinya ketimbang ibunya. Yang mana hal tersebut harusnya wajar, tapi kan psikologi manusia beda-beda. Intinya ya orang bisa merasa tersaing memang. Nah makanya buat para majikan yang ciwi-ciwi, apa emang begitu bener? Iya, coba komen di bawah ya. Nah menurut beberapa anggota keluarga, beberapa bulan lalu nih memang Rika itu sempat adu mulut atau adu debat dengan Aisyah tuh adik iparnya. Gara-gara katanya si Rika ini menghapus aplikasi TikTok dan Instagram di handphonenya Aisyah. Namun pembelaan dari Rika itu tuh dia nggak semata-mata tato ngambil handphonenya Aisyah terus main hapus aja tanpa sebab. Macam kayak nggak ada angin nggak ada hujan gitu kan, dideletin aja gitu. Yo iseng bener jadi orang. Melainkan itu semua memang Rika lakukan karena dimintain tolong sama suaminya sendiri alias Yuda, kakaknya Aisyah. Karena dibilang Aisyah ini macam kayak udah kesirep kalau lagi main handphone gitu, nge-scroll TikTok sama Instagram berjam-jam sampai lupa waktu, nggak sholat, nggak belajar. Dan Yuda ini kayak disuruh sama orang tuanya, kayak Yuda itu bilangin dong adekmu jangan main Instagram sama TikTok terus. Nah tapi
Tapi Yuda ini bukannya langsung ngomong ke Aisyah, dia malah minta tolong lagi ke istrinya Rika dengan hal yang sama tadi. Entah maksudnya gimana ya, mungkin pemikirannya nih misalkan yang menasehati itu sesama perempuan bisa lebih kena kali. Atau juga ya lepas tangan aja gitu nyuruh orang lagi. Karena misalkan kalau dipikir ya memang mau sesama perempuan gitu biar enak ngomongnya, sebenarnya di keluarga itu tuh masih ada anggota perempuan lainnya, yaitu kakaknya Aisyah yang bernama Yuli Safitri, tapi memang tidak tinggal serumah. Ya tapi sebenarnya ceritanya di sini tadi kan orang tuanya itu menyuruh Yuda, namun ternyata Yuda ngoper lagi tuh ke istrinya. Yang ternyata dari sisinya Aisyah dinasehatin sama iparnya begitu, yang memang sebelumnya suka cekcok ya, nggak terima, kayak marah dia kenapa jadi ngatur-ngatur gue, apalagi Toto dihapusin semua gitu kan tanpa perizinannya Aisyah sendiri. Ujung-ujungnya berantem. Sampai katanya si Aisyah kayak menuduh Rika nih hamil sama laki-laki lain kalau anaknya si Baby Zain itu tuh bukan anaknya Yuda. Kamu tuh cewek gatel dan lain sebagainya. Pokoknya ucapan-ucapan yang nggak enak didengar lah, unyam pokoknya. Sampai berminggu-minggu sempet diem-dieman tuh. Tapi ya lama-kelamaan, mau gimana pun juga kan Rika ini masih istri abangnya ya, istri Yuda ya. Dan sering main ke rumah mertuanya yang mana di situ ada si Aisyah ketemu terus, ya udah mau gimana lagi. Sampai beberapa bulan kemudian, yaitu pada hari Rabu siang tanggal 18 Desember 2024 kemarin, Rika yang lagi mampir ke rumah mertuanya seperti biasa ya, bertemu dengan Aisyah. Yang kebetulan di situ memang cuma lagi ada Aisyah doang. Perkara ibu mertuanya tuh lagi ngaji di rumah tetangga dan bapak mertuanya lagi pergi keluar. Di situ si Rika ini tahu-tahu memberikan sebuah challenge yang katanya buat seru-seruan. Dimana Rika memang sudah bawa jamu tuh yang dia campur dengan racun di dalam botol air mineral ukuran 640 ml. Terus dia bilang ke Aisyah, "Syah, kalau kamu bisa ngabisin jamu ini tanpa muntah, aku kasih 300.000. Ya Aisyah namanya juga anak SMP, gengs. Dapat tantangan seperti itu ada hadiahnya pula gitu kan. Nggak pikir dua kali, mau. Lumayan kan, bisa kapan lagi dapat 300.000 dalam hitungan menit. Tapi ternyata sebelum challenge dimulai, Aisyah ini udah sempet ngabarin ibunya dulu. Kayak, "Bu, ini ada Kak Rika mampir ke rumah. Bawa jamu, aku disuruh minum, katanya mau dikasih uang." Ya dibalas sama ibunya, "Oke, udah akur-akur aja lah ya ibu, ngaji dulu." Begitu challenge dimulai nih, Aisyah minum jamunya. Yang sebenarnya pas sampai mulut, dia kayak ekspresinya udah nggak enak, kayak mau muntahin jamunya itu pasti rasanya aneh. Tapi mungkin dia nggak mau nyerah semudah itu ya. Alhasil, Aisyah ini sempat kayak nahan rasa buahnya itu ditenggak tetep. Tapi ternyata mungkin lambungnya berontak. Alhasil dia langsung lari tuh ke kamar mandi dan muntahin jamunya tuh. Dan seketika itu juga, Aisyah ambruk dan sadarkan diri di dalam kamar mandi. Namun di situ Rika nih bukannya nolongin, malah diem aja selama 2 jam, gengs. Jadi orang rumah tuh belum pada pulang tuh 2 jam itu. Justru si Rika malah sibuk mikir, ini di mana ya tempat yang pas buat ngumpetin Aisyah. Sampai dilihat-lihat nih di dalam rumah ketemulah tempat yang menurutnya pas, yaitu di dalam lemari. Dari situ badannya Aisyah nih diseret, gengs, dari kamar mandi tuh sampai ke lemari. Karena Rika yang nggak kuat gendong, jadi diseret. Sampai badannya Aisyah nih kebentur-bentur benda-benda yang ada di sekitarnya, meja mungkin, ada dipan sebagainya. Lalu setelah Rika berhasil memasukkan Aisyah ke dalam lemari, dia langsung balik ke rumahnya lagi. Sorenya pas ibu mertua yang bernama Bu Asmawati itu balik ke rumah, selesai tadi ngaji di rumah tetangga ya, ibu langsung nyariin anaknya tuh Aisyah. Kok ini Aisyah nggak ada? Ya karena sebelumnya Aisyah ini sempat ngechat katanya ada Kak Rika datang ke rumah, jadi ibu mertuanya tuh nyamperin ke rumahnya Rika. Kali aja Aisyah ada di sana. Ditanyakan kayak, "Rika, kamu tahu Aisyah di mana? Tadi kata Aisyah kan kamu sempat ke rumah buat ngasih jamu. Kamu lihat nggak Aisyah kemana gitu perginya?" Tapi Rika menjawab, "Tadi dia hanya datang sebentar dan terakhir kali dari rumah tuh Aisyah masih di sana. Habis itu saya balik pulang, nggak tahu lagi Aisyah habis itu ngapain." Loh, berarti kemana ya Aisyah ya? Keluarga pun sempat keliling tuh di sekitar rumah buat nyariin Aisyah. Dan di saat semua orang fokus lagi nyari tuh, disitulah kesempatan Rika untuk kabur. Karena ternyata Rika ini nggak nyangka si ibu mertuanya tuh udah tahu kalau Rika ngasih challenge minum jamu ke Aisyah. Perkara sebelumnya Aisyah ngechat, si Rika nggak tahu kalau Aisyah udah ngechat. Jadi tadi pas ibu mertuanya datang ke rumah tuh Rika kaget. Karena kok ternyata ibu mertuanya tahu kalau Rika datang ke rumah ngasih jamu ke Aisyah. Padahal sebenarnya rencananya Rika ini mau anteng-anteng aja pura-pura nggak tahu Aisyah di mana. Dan nanti mungkin si Aisyah ditemukan nih dianggap mundir begitu ya. Ya tapi karena ternyata di sini ibu mertuanya udah tahu masalah jamu, ya nantinya kalau Aisyah ditemukan dia keracunan ya ketahuan itu jamu dari siapa kan. Otomatis langsung Rika yang menjadi tertuduh pelaku. Makanya sekitar jam 5 sore setelah Rika ini berhasil kabur, Rika itu ngechat suaminya Yuda panjang lebar, gengs. "Gak usah cari lagi. Aisyah ada di balik lemari. Maafin aku benar minta maaf. Aku udah tahu bakalan jadi cak ini. Aku ditawari main minum jamu sama kawan aku. Dio minta aku cari 10 uang buat minum jamu itu. Satu orang yang berhasil minum sampai habis dia janjiin 300.000.
Kalau aku berhasil dapat 10 uang yang berhasil ikut challenge, aku dapat 1 juta. Aku tidak tahu bakalan cak ini. Sebelumnya aku cerita dengan dia kalau aku punya masalah dengan adik kamu. Aku kira dia baik. Ido taunya dia malah jadikan adik kamu korban. Aku ndak tahu harus opo, aku panik. Aku ndak tahu adik kamu masih hidup atau tidak itu. Aku mau minta tolong, tapi aku takut kalau tiba-tiba aku dibawa ke penjara dan ndak bisa jelasin ke kamu. Aku bener-bener ndak tahu kalau minuman itu bisa bikin orang mati. Sekarang ini aku tidak di rumah lagi. Aku mau nyusul kawan aku yang buat ulah ini. Aku nak Dio tanggung jawab. Aku bakalan cari Dio sampai dapat. Aku terlalu takut nak ngomong sama keluarga kamu. Mak kamu pun tahu, Aisyah udah ngomong sama Oma kalau Dio disuruh minum jamu. Pas aku lihat Aisyah itu, aku lemes dan panik. Aku ndak tahu harus buat apa ini. Aku lagi berusaha nebus kesalahan aku. Aku sekarang di perjalanan ke Lampung ke tempat kawan aku itu. Aku janji aku bakalan bawa uang itu di hadapan kamu. Maaf sekali lagi, aku emang brengsek. Kalau aku tidak sampai dapat uang itu, aku janji nyawa aku jadi taruhan sebagai tebusan nyawa Aisyah yang hilang. Dan tolong jangan pisahkan aku sama Baby Zen. Aku udah bisa sama Dio. Biarlah Dio ku bawa mati daripada Dio disakiti gara-gara permuatan aku. Aku minta maaf. Aku benar-benar sayang sama kamu. Tapi aku tahu ini kesalahan besar. Aku udah pantas kamu maafin. Ya pokoknya intinya Rika ini bilang ke Yuda kalau ide minum jamu itu tuh datang dari temennya tadi tuh yang lagi dicariin. Dan Rika ini tuh pergi di perjalanan menuju Lampung buat ngejar temannya itu tuh untuk minta pertanggungjawaban. Ya tapi sama Yuda, chatnya Rika tadi langsung ditunjukin kan ke orang tuanya. Dari situ mereka semua langsung ngecek ke dalam lemari dan ternyata benar, Aisyah ya ada di dalam lemari tapi kondisinya sudah tidak sadarkan diri. Langsunglah dibawa ke rumah sakit Bari Palembang untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi memang sayangnya dokter bilang Aisyah ini sudah tidak ada. Ya pastinya semua ini nggak terima dengan kepergian Aisyah yang terlalu tiba-tiba dengan cara seperti itu. Apapun alasannya, Yuda ini langsung melaporkan istrinya sendiri Rika ini ke polisi dengan nunjukin semua cecetan yang dikirim sama Rika tadi. Dan di situ si Rika juga langsung ditalak 3 alias dicerai lewat cecetan. Nah pokoknya dari rumah sakit Bari Palembang, jenazah Aisyah itu dibawa lagi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukannya visum. Dari hasil otopsi pemeriksaan luar, itu menunjukkan adanya luka lecet di bagian dahi, dagu, dan kakinya Aisyah akibat ya tadi tuh benturan dari benda-benda tumpul waktu Aisyah digeret dari kamar mandi ke dalam lemari. Sementara bibir dan tangannya Aisyah ini memang terlihat membiru seperti tanda-tanda orang yang memang mengalami keracunan. Ahli forensik juga kemudian melakukan pemeriksaan toksikologi dan mengambil sampel pada cairan lambungnya Aisyah. Dan kemudian ditemukan tuh adanya zat potasium sianida di sana. Ya sebenarnya kita udah nggak terlalu asing ya dengar namanya potasium sianida. Karena kan itu memang dipakai di case-nya kopi sianida sama ada takjil sate maut dulu ya. Tapi walaupun sebenarnya udah banyak kejadian-kejadian atau case kejahatan viral yang pakai potasium sianida, penjualan dari potas itu kayak masih gampang aja sebenarnya didapetin, gengs. Ya bisa gimana ya, potas itu kan sebenarnya memang buat peptisida pembasmi hama. Zat yang biasa ditemui di racun tikus atau racun ikan yang kerjanya bakal ngikat atau ngehambat oksigen yang masuk ke dalam sel, jantung, dan otak yang bikin korbannya tuh sulit bernapas. Karena berarti Rika nih sebagai pelaku sudah mengakui perbuatannya via cecetan tadi ya, kan dibeberin tuh. Polisi pun langsung melacak keberadaannya Rika lewat nomor handphonenya itu. Dan setelah terdeteksi, ternyata dia tuh sempat berpindah-pindah ke beberapa titik. Sampai di hari Kamis 19 Desember dini hari, Rika akhirnya ditangkap di sebuah penginapan yang masih ada di daerah Palembang juga. Yang saat itu, dia lagi berencana untuk pergi kabur ke Lampung. Sementara paginya nih, masih di hari yang sama, setelah proses otopsi dari Aisyah ini selesai dilakukan, Aisyah pun dikembalikan ke keluarga untuk disolatkan di Masjid Al-Ikhlas dan dikebumikan di TPU Nagaswidak, Pelaju, Kota Palembang. Setelah Rika ditangkap, polisi pun langsung mengumpulkan sejumlah bukti, gengs, berupa ada 1 set pakaian dari korban, 1 botol bekas racun ikan yang udah peyok jadi udah diremukin gitu pakai tangan ya. Itu ditemukannya di tempat sampah di depan rumahnya Rika. Beserta ada 3 unit handphone yang di dalamnya ada bukti pemesanan pembelian racun ikan olen tersebut yang Rika beli dari salah satu e-commerce di toko bahan pertanian. Karena kan sebenarnya itu racun buat ikan atau tikus ya. Dimana ternyata lokasi gerai toko pertaniannya itu letaknya ada di Jawa Barat, gengs. Yang berarti jauh dari Palembang, ordernya ada ongkirnya lumayan tuh seniat itu. Dan Rika ini nggak belinya seberat 250 gram dengan harga 47.000. Ya mana racun itu juga ternyata udah sampai dari awal Desember atau sekitar 11 atau 12 harian gitu sebelum kejadian challenge jamu tadi terjadi. Nah, polisi menduga kalau racun seberat 250 gram itu tuh langsung dituang semuanya ke dalam minuman. Mengingat botol racun ikan yang ditemukan tadi yang kondisinya udah remuk tuh udah nggak ada sisanya. Nah, dari situ bisa disimpulkan belinya aja udah dari jauh-jauh hari. Lokasinya luar pulau pula. Berarti di sini udah ada niatan, gengs. Dan ternyata kalau tadi menurut ceritanya Rika yang dicecetan katanya dia disuruh sama orang gitu sampai mau nyari ke daerah Lampung, itu cuma
karang-karangannya dia doang, alias ya ternyata memang dia sendirilah otaknya. Dan menurut keterangan Rika kepada polisi, Rika katanya cuma berniat buat ngerjain aja, bukan untuk ngehabisin. Kepada polisi, Rika nih bilang, "Sumpah Pak, tidak ada niat saya untuk menghabisi ipar saya Pak. Saya hanya ingin menyakitinya sedikit saja. Saya tidak nyangkut kejadiannya seperti ini." Tapi pas ditanya kamu menyesal apa tidak, Rika sih bilangnya nyesal, cuman bibirnya tersenyum. Jadi di mulutnya ini bilang nyesel, namun gerak-geriknya justru kelihatannya dia puas. Dan ketika ditanya apa yang membuat kamu nekat melakukan aksi tersebut, menurut Rika nih, selama 3 hari terakhir sebelum kejadian, Rika yang kalau ke rumah mertuanya itu pasti ketemu Aisyah nih, Aisyah itu selalu ngomong hal-hal yang nggak enak dan cenderung kayak makin-makin ngehina. Termasuk ya bilang Baby Zan itu anak haram dan bukan anak kandungnya Yuda. Ya cuma dari pengakuannya Rika sendiri sulit dipercaya ya, mengingat dia beli potasnya aja kan udah dari 11 hari sebelumnya. Dan sempat ngarang cerita katanya dia disuruh orang padahal kagak ada. Nah atas tindakannya itu Rika dipenjara maksimal tuh 15 tahun penjara dan denda maksimalnya 3 miliar. Tapi memang belum putusan karena kan baru Desember kemarin ya, kepotong Natal sama Tahun Baru juga. Yang jelas keluarganya Aisyah ini berharap kalau Rika ini bisa dihukum seberat-beratnya lah. Ya menurut Bapak Mertua atau Bapak Yusuf ya, pihak keluarganya sebenarnya sudah menganggap Rika ini sebagai keluarga. Ya namanya juga istri dari anaknya, sampai dibikinin rumah sendiri, termasuk kan kakek neneknya nih Bapak Yusuf sama istrinya ngomong Baby Zan tuh yang sering dititipin. Bahkan pasca kejadian ini, Baby Zan juga sampai sekarang masih diurus sama keluarga besarnya Pak Yusuf. Tapi kok seperti ini balasannya? Kenapa kok jadi manusia bisa sejahat itu hatinya? Apa karena Rika ini memang masih terlalu muda untuk berumah tangga, jadinya baperan? Ya seburuk-buruknya omongan anak SMP 13 tahun usianya masih ya seharusnya kan yang lebih dewasa ini bisa lebih waras gitu istilahnya. Ya memang secara undang-undang perkawinan usia minimal untuk menikah itu adalah 19 tahun mau laki-laki atau perempuan ya. Tapi katanya sebenarnya umur yang ideal untuk menikah kalau menurut data dari BKKBN itu dikatakan umur 21 tahun untuk perempuannya dan 25 tahun untuk laki-lakinya, gengs. Ya karena umur tersebut memang ditimbang dari segala aspek ya. Dari segi kesiapan fisik, psikologis, dan finansial juga. Ya nantinya nggak cuma ngaruh ke hubungan suami istri aja untuk menjalani rumah tangga, tapi bisa berpengaruh juga ke pola asuh atau pola didik kepada anaknya. Sampai di Amerika sendiri tuh kemarin gue dengar katanya mau dirubah. Kalau misalkan seseorang nih bisa punya SIM dan dianggap dewasa itu bukan lagi umur 17 tahun. Atau misalkan kalau boleh minum alkohol itu kan 21 tahun. Mau dirubah semuanya menjadi 27 tahun baru seseorang itu dianggap telah dewasa. Ya mungkin survei dan penelitian itu tuh didasarkan pada lingkungan sekarang ya, yang mana anak-anak umur 17 ataupun sampai 21 sekalipun, terkadang masih memang pola pikir dan perilakunya belum matang. Dan rata-rata baru bisa berproses menjadi dewasa secara sifat dan pemikiran itu di umur 27 katanya begitu. Coba menurut kalian gimana? Kalian yang merasa udah dewasa secara sifat dan pemikiran atau mungkin udah jompo malah? Kira-kira usia berapa nih yang tepat seseorang itu bisa dikatakan sudah dewasa? Yang jelas semoga kasus ini cepat selesai ya majikan ya. Dan pelajaran yang bisa dipetik dari sini lagi-lagi masalah tutur kata yang mungkin harus tetap kita jaga ke siapapun dan dimanapun. Namun ya tetap ya perbuatan Rika itu tidak ada pembenaran sama sekali, yang mana kejahatan yang dilakukan lah mutlak. Oke segitu aja dulu ya majikan ya. Sekali lagi selamat tahun baru dan semoga di tahun 2025 ini menjadi tahun yang menyenangkan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.